Rahasia Wanita. Minggu lalu kita sudah ada di Arda Coffee dan sekarang kita masih ada di sini karena saya nggak pengen pulang dulu, pengen ketemu sama ownernya dan ngobrol-ngobrol untuk ngebawa si Mbak Heni Dian ke Candaria. Kamu penasaran? Ikuti perjalanan. Yuk! Hai Sobat Candaria, seperti yang sudah aku bilang, kalau aku nggak pengen kemana-mana, aku betah banget di Arda Coffee. Karena apa? Karena aku berniat menculik ownernya. Mari kita culik, dan ini dia hasil culikanku. Hai Mbak Heni. Mbak Rati. Tarik nafas, oh iya ya, tarik nafas buang, tarik nafas buang. Nah, kenapa aku nyuruh Mbak Heni buat tarik nafas buang? Karena Mbak Heni tuh nggak kayak aku. Kalau aku pecicilan, Mbak Heni tuh kalem, calm, lemah lembut gitu ya. Jadi aku paksa untuk masuk kamera hari ini. Apa kabar Mbak Heni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh sapa dulu Sobat Candaria yang ada di rumah. Ya. Hai Sobat Candaria, saya Heni, owner dari Arda Coffee. Kebetulan saya juga kenal sama Mbak Ratih udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun, anaknya jadi, satu itu jadinya 10 tahun. Iya. Jadi alhamdulillah saya sama Mbak Ratih saling memberi ini sih kayak berbagai informasi, manfaat. Kita juga sering sharing apapun itu, entah masalah yang mungkin menurut kita sepertinya sepele, ternyata pas kita ngobrol, oh ternyata ini loh gitu loh. Benar. Nah itu dia kenapa aku pengen culik Mbak Heni gitu loh, karena ngobrol sama Mbak Heni tuh tadinya cuma pengen ngobrolin A, tiba-tiba bisa jadi A, B, C, D, dan hal remeh itu ternyata jadi fundamental ya Mbak, jadi fondasi dalam kehidupan. Iya, benar. Menarik banget dan pengen aku share sama Sobat Candaria yang ada di rumah. Jadi Sobat Candaria, Mbak Heni sendiri selain adalah owner dari Arda Coffee, Mbak Heni itu juga mengemban beberapa tanggung jawab ya Mbak Heni ya. Salah satunya sebagai ketua saat ini sebagai Ketua IPMI Kota Kediri. Nah, IPMI itu apa sih? Mungkin teman-teman juga belum tahu. IPMI itu adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, itu kan karena ada labelnya Muslimah, jadi kita semua yang ada di dalam komunitas ini adalah Muslimah. Betul. Tapi terlepas dari itu masih awam atau yang sudah yang mungkin gitu ya. Bukan pro sih, kayak sudah punya basic keilmuan agama, tapi di sini kita selain silaturahmi juga kita saling memberikan apa ya kayak manfaat, artinya nilai keagamaan gitu. Iya benar. Terus selain itu saya juga ini sih Mbak Ratih jadi ketua koordinator bidang ekonomi di Fatayat NU Kota Kediri. Alhamdulillah sebenarnya ini jabatan yang lebih apa ya, lebih berat sih karena nantang gitu ya. Organisasi Nahdlatul Ulama itu kan bergerak di bidang sosial keagamaan ya. Nah ini yang membuat saya jadi, aduh ini kayaknya tanggung jawabnya sebenarnya berat banget gitu loh. Cuman ketika saya dikasih amanah, ya saya jadi berarti memang ini adalah waktunya saya untuk mengabdi gitu. Betul. Nah kalau by the way nih Mbak, dari dua jabatan yang Mbak Heni sendiri ya, di PEMI Pengusaha Muslimah, kemudian di Fatayat sebagai bidang ekonomi, nah itu nggak jauh-jauh dari hubungannya sama cuan, ya nggak sih Mbak? Karena kan kalau di PEMI kan pengusaha gitu, terus ekonomi juga otomatis juga pasti perekonomian ada bidang usaha. Iya benar. Kenapa Mbak? Kamu ada nggak sih feeling, kok aku dipilihnya di bagian ini sih gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu, atau memang kamu merasa bahwa kamu emang capable-nya emang di bidang itu gitu Mbak Heni? Iya. Oh iya, ini kan mejanya masih kosong. Iya. By the way, kok tahu banget dari wajah aku udah kelaparan ya? Iya, enggak sih, kayaknya Mbak Rati banyak ngomong gitu, kayaknya perlu asupan minuman. Bener gitu. banget. Mbak Rati mau minum apa? Aku suka banget di sini itu teh tarik Mbak. Boleh aku pesan teh tariknya ya? Oke, sebentar ya. Mas mau teh tarik 1, Vietnam Drip 1. Oke, lanjut lagi ke laptop nih, ngomongin ekonomi. Ngerasa memang Mbak Heni capable di bidang itu, atau orang yang mungkin melihat Mbak Heni memang di bidang itu emang lebih dominan di bidang yang lain? Iya. Jadi gini sih Mbak, saya kan hidup di lingkungan pengusaha. Jadi saya lahir itu orang tua saya sudah jadi pengusaha. Oh iya benar. Terus apa yang saya lihat dalam keseharian waktu saya kecil itu juga ya kegiatan sehari-hari orang tua saya gitu. Jadi kayak otomatis orang tua nggak pernah sih kayak nyuruh, kamu besok harus jadi ini, kamu besok harus jadi ini, itu nggak pernah sama sekali. Cuman karena
mungkin pemandangan yang saya lihat setiap hari. Nah, itu yang mengajarkan saya untuk akhirnya terbentuk mental sebagai pengusaha gitu. Ya, berarti memang istilahnya dari kecil tuh udah sering melihat, kemudian Iya. akhirnya belajar ya Mbak Heni ya. Iya. Kalau ngomongin soal menjadi seorang pengusaha nih, Sobat Gandaria dan juga Mbak Heni kan, pasti banyak dong Mbak nilai-nilai yang kita pakai ya dalam berusaha. Karena semata-mata, saya yakin sih Mbak Heni juga setuju kalau nggak cuma duit doang kan yang Iya, dicari. iya, iya. Apa sih benar. nilai yang paling Mbak dapetin ketika Mbak tuh dari kecil ada dalam lingkungan keluarga yang memang udah jadi seorang pengusaha Mbak? Iya, iya. Jadi gini Mbak Ratih, waktu saya kecil itu saya sebenarnya cita-cita itu sempat pengen jadi pegawai gitu. Oh iya? Iya, Oh, benar. malah kan pengen jadi Iya, pegawai dulu pengen ya? jadi pegawai karena gini, saya melihat orang tua saya jadi pengusaha itu kayak satu nggak ada jam kerjanya gitu loh. Jadi ketika mungkin kalau pegawai dari pagi sampai sore ataupun kalau misalkan dapat shift siang itu kan siang sampai malam gitu kan. Kalau pengusaha itu kayak yang dari pagi sampai malam, kadang sampai yang lain udah istirahat, Masih orang tua kerja. saya juga masih Betul. harus kerja gitu kan. Itu pertama. Terus kedua dari segi penampilan, nah itu kan saya melihat pegawai itu kan ada seragamnya Ya, gitu. rapi, klimis gitu. Iya, terus bersepatu gitu. Jadi kan kayak kelihatan wow gitu loh. Terus saya yang melihat sehari-hari sebagai pengusaha itu kan ya yang melihatnya waktu itu biasa aja gitu. Cuman setelah saya beranjak dewasa gitu, saya lebih banyak ngobrol sama orang tua saya, entah itu ibu ataupun bapak saya. Bapak saya itu bilang gini, sebenarnya kalau kamu mau jadi pegawai atau jadi pengusaha itu sama aja. Jadi kayak niat awalnya itu loh yang membedakan itu di situ. Kalau misalkan kamu jadi pegawai atau kamu jadi pengusaha, yang penting niat awalnya adalah memberi manfaat kepada orang lain gitu. Nah ternyata setelah dari situ saya juga melihat, oh ternyata jadi pengusaha itu bisa loh kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi misalkan kayak dagang ya, dagang itu kan ada yang kita produksi sendiri, Ya, ada betul, yang misalkan kayak kita Repacking, ngambil gitu repacking atau ambil dari supplier gitu Ya. ya. Kalau misalkan kita yang lebih mudah ambil dari supplier ya, itu kan nanti ada mata rantai yang berjalan itu kita juga memberi manfaat ke supplier kita. Jadi kayak keuntungan yang supplier kita dapatkan nanti juga akan mereka manfaatkan untuk keluarganya gitu. Pegawainya juga. Terus ya. karyawannya juga Betul. gitu. Nah itu kan segi manfaat yang kadang nggak pernah kita pikirkan gitu loh. Betul. Kalau ternyata sebagai pengusaha itu kita bisa memberikan manfaat sebanyak itu. Oke. Jadi ini menarik ya Mbak Hen. Jadi kalau sekarang nih banyak banget kan materi-materi kewirausahaan Iya, di mana-mana yang sepertinya nih semua orang kayaknya diarahkan untuk jadi pengusaha. Iya, Padahal kalau melihat dari sisi Mbak Hen nih bahwa sebenarnya menjadi pegawai atau pengusaha itu nggak masalah ya Mbak nggak Hen? masalah. Yang penting Yes. adalah kebermanfaatan. Oh iya. Wah, Oke. Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke. Perpukans. Oh iya. Mhm. Iya. Terima kasih. Ya, ini jadi Nah. teh tarik yang favoritnya Mbak Rati. Iya. Terima kasih nih duluan ya. Ini apa Mbak? Lucu banget sih ada Kalau gradasi-gradasinya. ini purple punch, Mhm. terus Dia sebenarnya- mix apa ya? Telang ya? ya bunga telang. Jadi kita selain menu-menu yang misalkan modern gitu, kita juga ada yang menu tradisional yang kita kemas modern. Oke. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi ya, by the way itu dia. Jadi Iya, iya. ya, aku jadi dapat sebuah pesan sih gitu. Ternyata menjadi pengusaha atau pegawai itu bukan masalah jadi apanya, tapi Iya. manfaatnya ya Iya, Mbak. iya. Dan akhirnya Mbak ini memilih menjadi pengusaha karena mungkin kebermanfaatannya lebih besar gitu ya Mbak. Iya, iya, lebih luas gitu. Mhm. Jadi memang kebetulan alhamdulillah juga ada peluang gitu. Jadi kalau misalkan bukan berarti anak pengusaha harus jadi pengusaha gitu, bukan gitu. Cuman karena memang saya melihat ada peluang saya di Iya. situ, alhamdulillah orang tua juga mendukung. Kenapa saya bilang orang tua mendukung? Karena saya memulai usaha itu sebelum menikah gitu. Jadi sebelum saya mengenal dengan suami saya itu saya sudah mulai usaha gitu. Meskipun
kalau misalkan secara nilai itu kecil, tapi bagi saya waktu itu yang masih notabene usia belasan gitu, itu sudah ya lumayan lah, gitu. Iya, I see. Mbak, selama mengelola usaha gitu, Iya. boleh nggak sih aku bilang kalau Mbak Heni boleh setuju, boleh enggak ya? Iya. Mbak Heni punya privilege dibandingkan yang lain. Nah, ini nggak ada pertanyaan sebenarnya, dadak nih tiba-tiba. Tapi Mbak Heni boleh nggak setuju gitu, boleh setuju, boleh enggak. Iya. Dan Mbak Heni boleh menceritakan tentang itu. Tapi sometimes mungkin akan ada nggak sih Mbak orang yang misalnya menyatakan bahwa oh Mbak Heni punya privilege gitu. Iya. Menurut Mbak Heni gimana, setuju atau enggak? Dan gimana sih cara Mbak Heni untuk menyampaikan ke mereka bahwa nggak segitunya juga gitu? Iya. Jadi gini, Mbak Ratih mungkin tahu itu ya apa koran yang sempet paling besar yang dia bikin kontes apa itu namanya, kontes kayak basket dan lain-lain, tahu kan brandnya. Nah itu anaknya itu namanya Bapak Asbul Ananda itu, jadi dia bilang gini sih, benar saya diwariskan oleh orang tua saya usaha yang sudah besar gitu. Tapi kalaupun kita sebagai pengelolanya saat ini kita juga nggak siap gitu, kita nggak bisa mengelola, itu akan ya udah habis gitu. Jadi fasilitas yang banyak yang kita dapatkan, tapi ketika kita nggak bisa mengelola dengan baik, itu akan habis. Betul. Nah, jadi kayak saya yang sudah punya orang tua apa namanya pengusaha itu benar sih, saya akui saya istilahnya kayak saya tadi bilang kan, saya punya peluang. Nah itu karena market yang dibentuk oleh orang tua saya. Jadi kayak saya misalkan punya produk, itu saya juga berkesempatan memasarkan produk saya ke pelanggannya orang tua saya gitu loh. Jadi peluangnya lebih besar gitu. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita dikasih kesempatan, tapi kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik, ya itu akan selesai. Benar. Setuju banget sih. Karena setiap tanggung jawab itu pasti diberikan kepada orang yang tepat gitu, ya nggak sih Mbak Hen? Belum tentu juga kalau ada orang lain yang akhirnya dia mengelola seperti Mbak Hen, dia juga sanggup, itu juga belum tentu. Seperti itu. Tapi, jadi netizen tolong ya julidnya dikurangi. Enggak sih, jadi kayak kita tuh punya beban gini Mbak Rati, kalau misalkan kita sukses gitu, otomatis kita nggak bisa memungkiri, ya itu kan karena orang tuanya. Ya itu memang benar. Tapi kalau misalkan kita sampai gagal gitu, betapa orang-orang itu melihat betapa bodohnya kamu gitu loh. Kamu sudah punya kesempatan, sudah punya modal gitu, tapi masih gagal. Makanya kita juga yang mungkin kalau orang lain lihatnya itu privilege, itu disertai dengan pressure yang luar biasa. Yang sometimes orang nggak melihat itu. Iya, benar. Nah, menarik sih Mbak, karena balik lagi ya, orang juga mungkin penasaran ya, bagaimana sih menjadi seorang Mbak Heni gitu kan? Bagaimana dan seperti apa sih kerja keras yang Mbak Heni lakukan? By the way, di sepanjang perjalanan dengan segala macam peluang dan pressure yang Mbak Heni lakukan, apa yang menjadi motivasi terbesar Mbak Heni dan apa yang membuat Mbak Heni semakin bisa belajar dan bisa mengelola semua tantangan itu menjadi sebuah peluang-peluang baru gitu, Mbak? Sebenarnya motivasi terbesar saya itu cuma satu sih. Jadi kita juga tahu ya, maksudnya gini, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain gitu kan. Nah, waktu saya masih bercita-cita jadi pegawai, waktu itu saya kan lulusan SMA Mbak Rati ya, tapi waktu itu lulusan SMA itu bisa daftar PNS gitu loh. Nah waktu itu saya bilang ke bapak saya pengen daftar PNS gitu. Terus kalau sudah jadi PNS kamu mau ngapain gitu kan? Terus saya pengen kayak ngasih pelayanan ke orang, saya pengen memberi manfaat ke orang lain gitu. Terus bapak saya kembali lagi, kamu kan bisa juga memberi manfaat dari jalan lain gitu, termasuk pengusaha itu. Nah, terus ketika saya setelah itu namanya cita-cita ya, cita-cita itu kan bisa ganti ketika kita melihat sesuatu yang mungkin menarik bagi kita dan kita melihat oh kayaknya saya bisa nih gitu kan. Nah waktu itu saya juga sempat pengen jadi notaris gitu. Kebetulan saya juga lihat ternyata notaris itu keren loh gitu kan.
Cuman bapak saya tanya lagi, kamu jadi notaris itu tujuannya apa gitu kan? Sekali lagi saya pengen membantu orang gitu. Yang akhirnya dari situ bapak saya kemudian kayak sounding lagi ke saya bahwa sebenarnya nilai-nilai kemanfaatan itu bisa kamu berikan ke orang lain dengan cara yang saat ini kamu sudah punya gitu loh. Tinggal kamu menggali apa yang kamu punya. Nah, itu yang belum saya lakukan dengan maksimal. Artinya potensi yang saya punya itu Mbak Ratih, itu sudah dilihat oleh orang tua saya bahwa sebenarnya kamu bisa lebih dari ini. Cuman Stop. iya, Menarik sekali ini ya. Iya. Karena ada potensi dan maksimalnya yang harus kita gali lebih dalam. Tapi nanti dulu ya Mbak Heni, kita bikin Sobat Candaria penasaran dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini dengan menggali lebih dalam lagi tentang potensi Mbak Heni. Jangan kemana-mana ya. Sobat Candaria, masih di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, masih barengan sama Mbak Heni Dian. Harus lengkap gitu. Lengkap, ya. Heni Dian, silahkan follow Instagramnya. Oh, Heni Dian ya? Iya, Instagramnya @heni_dian. Oh, Heni Dian, lengkap. By the way, tadi aku potong loh, Mbak Heni masih menceritakan tentang kisah awalnya. Akhirnya Mbak Heni dikasih wejangan ya sama ayah waktu itu untuk bisa bermanfaat di ini ya Mbak, di usaha ya, di entrepreneur ya. Iya, sebagai entrepreneur. Terus akhirnya Mbak ini akhirnya memutuskan untuk dari pegawai menjadi seorang pengusaha itu usia berapa Mbak? Waktu itu sebenarnya masih sekolah sih. Jadi waktu saya SMA itu kan saya main ke rumah tante saya tuh. Di rumah tante saya itu ada toko kebetulan. Nah, di toko itu ada apa namanya kayak showcase gitu, sebuah merek brand gitu minuman. Nah, waktu itu saya melihat di tokonya ibu saya itu belum ada gitu. Nah, terus muncul ya jiwa bisnisnya ya, ternyata di situ ya. Terus waktu itu kan saya itu waktu sekolah itu udah dikasih kayak jajan gitu loh, uang jajan. Nah, yang uangnya itu alhamdulillah setiap minggunya itu kayak saya sisihkan sebagian. Nah, waktu itu juga untuk modal awal itu nggak yang mahal gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya minta tolong teman saya untuk antar ke kantornya brand tersebut gitu. Terus dari situ saya mengajukan untuk permintaan menjual produknya mereka. Terus alhamdulillah itu juga bisa menambah uang saku. Nah, terus dari situ kebetulan saya tuh apa namanya meskipun nggak yang pro gitu kan, saya juga crafter gitu loh. Jadi saya tuh suka bikin sesuatu yang tapi mungkin ini sih kayak saya juga orangnya itu kalau misalkan dibilang suka seni sih ya nggak yang 100% juga, tapi bisa gitu loh. Terus kalau misalkan kita mau bikin apa-apa gitu kan waktu dulu belum kayak sekarang di banyak, YouTube ada gitu. Kebetulan orang tua saya kan jualannya buku. Nah, itu ada buku kayak bikin karya apa gitu. Saya suka membaca. Terus dari situ saya juga bikin ini, saya jual, bikin ini, saya jual gitu. Jadi kalau misalkan ditanya mulai usia berapa ya waktu SMA itu. Tapi kalau ngelihat ceritanya Mbak Heni Dian emang udah ada bakat ya Mbak, berarti ya ada. Kan kalau ngomongin entrepreneur kan melihat sebuah peluang gitu kan. Nah, Mbak Heni udah mulai melihat peluang itu, terus gimana jadinya peluang itu akhirnya bisa jadi cuan gitu. Ternyata Mbak Heni pun tanpa disadari punya bakat itu di awal ya Mbak. Iya sih, cuman kan gini Mbak Ratih, saya memang beruntungnya kayak orang tua saya itu udah punya market gitu kan. Nah, yang saya bisa manfaatkan juga untuk mengenalkan produk saya gitu. Dan itu jauh lebih mudah. Apalagi waktu itu kan belum ada kayak media sosial. Iya, gitu. betul. Terus alhamdulillah kayak dapat kemudahan. Tapi sebenarnya sama aja sih, kayak kemudahan itu akan tadi kayak saya bilang
semakin besar peluang itu kayak pressure-nya juga semakin gede gitu kan. Nah, itu juga gitu, saya semakin mudah mendapatkan kritikan karena ketika mungkin di usia belasan gitu saya memunculkan produk itu belum sempurna gitu loh. Tapi market yang menerima itu market yang udah apa ya, yang udah secara ekonominya udah settle gitu. Jadi ketika melihat produk ini tuh kayak ini tuh masih kurang gitu loh. Nah, waktu itu saya dapat kritikan, tapi alhamdulillahnya karena mereka itu kayak marketnya orang tua saya, jadi kayak ngasih masukannya juga yang membangun seperti, ya. Kayak seperti mereka menasihati anaknya gitu. Terus dari situ akhirnya saya juga belajar, oh sebelum kita bikin sesuatu yang kita edarkan itu harusnya memang kita bikin yang dengan kualitas yang bagus, dengan penampilan yang bagus gitu. Jadi harus diuji dulu ya. Benar. Tapi aku setuju banget sih kata Mbak Heni, berarti sebenarnya orang beruntung tuh adalah ketika dia punya peluang dan dia siap menerima peluang itu. Benar. Karena ketika nggak siap pun orang juga balik lagi nggak akan bisa untuk mengambil peluang itu ya Mbak Heni. Iya benar. Mbak Heni, kalau ngelihat Mbak Heni kan kayaknya bawaannya happy gitu ya. Terus peluangnya juga banyak, terus juga dari segi kemampuan gitu kan, maksudnya kita lihat juga punya kemampuan lah ya. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa Mbak Heni sendiri pasti punya pengalaman yang nggak mengenakan dalam hidup. Wah nih, tahu aja nih udah mulai pusing harus ngopi. Terima kasih ya. Nggak banyak orang tahu nih, balik lagi Mbak Heni itu juga pasti punya kesulitan-kesulitan dalam hidup ya Mbak. Seperjalanan kehidupan Mbak Heni sampai akhirnya Mbak Heni menjadi seseorang yang sampai saat ini. Boleh nggak share Mbak, apa pengalaman dalam hidup Mbak Heni nih yang pernah Mbak Heni rasain gitu, dan itu bisa membuat Mbak Heni menjadi lebih kuat sekarang? Iya, jadi gini Mbak Ratih, mungkin kalau orang sekarang melihat, oh ya usahanya gede gitu kan. Cuman sebenarnya kalau saya lihat masa lalu saya itu kayak melihat sebuah pelajaran dari ibu saya gitu. Jadi waktu saya kecil Mbak Ratih, bapak saya itu sakit. Bapak saya sakit yang kayak apa ya, lumpuh gitu loh. Oh iya. Nah, kalau waktu itu pengobatan itu belum secanggih sekarang. Waktu itu disarankan untuk ke luar negeri. Dan waktu itu kenapa nggak kita coba kesempatan itu karena lebih ke alasan biaya sih. Jadi kayak kita juga nggak punya cukup biaya gitu. Terus pertimbangan lain, kalaupun dengan kita upayakan semaksimal mungkin biayanya itu akan sangat berat juga bagi keluarga kami gitu. Nah jadi bapak saya itu sakit nggak bisa jalan waktu anak-anaknya masih kecil. Nah waktu itu kebetulan saya kelas 1 SD. Nah terus seiring berjalannya waktu bapak saya itu sakitnya 12 tahun Mbak Rati. Jadi saya kelas 1 SD sampai saya lulus sekolah SMA itu bapak saya sakit nggak bisa jalan sampai akhirnya kemudian meninggal gitu. Jadi masa kecil Mbak itu dengan kondisi ayah yang sakit ya Mbak? Iya gitu. Nah kalau misalkan secara apa ya kayak perhatian gitu, alhamdulillah saya nggak kurang perhatian meskipun bapak saya sakit, terus ibu saya juga harus ambil peran yang sebagai kepala keluarga dalam artian bukan pengambil keputusan ya. Jadi kayak misalkan ekonominya juga harus berjalan, itu ibaratnya lebih ke ibu saya gitu. Terus menata pendidikan anak-anaknya itu juga lebih ke ibu saya gitu. Tapi kalau secara perhatian alhamdulillah kan saya merasakan kehangatan gitu di keluarga saya. Cuman ada waktu itu saya pernah, teman saya tuh main ke rumah. Teman saya main ke rumah melihat orang saya tuh duduk di kursi roda gitu kan. Terus ya saya pikir kan yang biasa-biasa aja karena kan emang sakit gitu kan. Cuman pemandangan itu nggak bisa diterima oleh beberapa teman saya yang menganggap itu sebuah keanehan gitu. Jadi mereka tuh menganggap orang tua saya tuh kayak cacat gitu. Yang akhirnya besoknya di sekolah itu saya nggak nyangka ternyata itu jadi bahan mereka untuk apa ya, istilahnya kalau sekarang bullying gitu. Iya. Waktu itu saya kaget juga gitu kan, di sekolah itu kayak oh ini tuh orang tuanya cacat gitu, dan itu sangat sakit banget gitu kan. Apalagi waktu itu kan saya juga ngerasa gini loh,
apa sih yang salah gitu dengan orang tua saya, toh apa yang saya dapatkan dengan yang mereka dapatkan itu sama Iya, gitu. betul. Cuman memang keterbatasan fisik karena beliau sakit. Nah waktu itu saya juga sempet kayak aduh kok teman-teman Iya. saya gini gitu. Tapi justru dari orang yang mereka anggap kurang itu, yang mereka olok kan bapak saya gitu. Nah dari orang yang mereka anggap kurang itu saya justru belajar bahwa ternyata orang dengan kekurangan itu nggak sesempit itu gitu loh. Iya. Jadi bapak saya juga yang memotivasi saya, padahal beliau yang Iya, sakit betul, gitu. betul. Nah beliau bilang gini, ya mungkin secara fisik bapak itu sakit gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa nemenin kamu main, nggak kayak teman-temanmu gitu. Bahkan bapak saya gini, saya minta maaf gitu kan. Masya Allah. Gitu. Terus yang saya akhirnya ya nggak apa-apa sih, cuman kan kayak kenapa sih teman-teman saya gitu. Terus bapak saya ya itu dimaafkan aja karena kan mereka itu masih kecil gitu. Yang akhirnya lambat laun saya jadi bisa, oh ternyata emang sesuatu itu kalau misalkan kita melihat nggak bisa dari yang sekali melihat, oh berarti ini kita ambil kesimpulan, itu nggak bisa gitu. Apalagi yang notabene mata itu bisa menipu, dalam artian gini, kalau misalkan kita lihat penampilan orang gitu kan, apalagi zaman sekarang yang serba filter Iya. gitu kan, nah itu bisa aja orangnya terlihat cantik Sempurna, gitu gitu. ya, terlihat sempurna gitu, padahal nyun sewu kalau misalkan kita ketemu langsung ternyata itu efek filter. Nah jadi kayak kita melihat orang itu lebih ke apa yang mereka bisa lakukan untuk orang lain, bisa lakukan untuk keluarganya gitu. Nah akhirnya kan kayak saya juga dalam perjalanan itu kayak melihat orang juga gitu Mbak Rati. Jadi misalkan kayak saya ketemu orang yang dalam misalkan dalam strata ekonomi gitu, entah itu dari kalangan menengah atau kalangan bawah atau kalangan atas, terus dari latar belakang pendidikan, itu kayak ya mungkin itu salah satu kelebihan mereka gitu loh. Tapi mereka yang dengan kondisi kekurangan itu juga nggak sehina itu gitu loh. Mereka itu nggak sesempit yang kalian bayangkan. Jadi jangan menilai orang hanya dengan waktu yang secepat itu dan hanya dari covernya aja ya Mbak ya. Makasih Mbak udah share, Masya Allah ini aku baru tahu lah cerita Mbak Heni hari ini. Oke, bisa Doa TV dan juga Sobat Cenderia, kita akan kembali lagi ya masih dengan cerita hebatnya Mbak Heni Dian setelah yang satu ini. Masih di Cenderia, cerita dan rahasia wanita, dan episode kali ini saya masih ditemenin sama Mbak Heni Dian, owner dari Arda Coffee dan Amira Kitchen dan Mitra Mandiri Computer dan apa lagi Mbak? semua Kalau yang di sini udah itu aja. Udah itu aja, dan yang lain ya silahkan cari tahu sendiri. By the way, Mbak, ini kita lagi ada di Arda Coffee ya. Ini udah ke berapa kali, udah nggak kehitung kayaknya aku ke tempat ini, dan ada beberapa menu favoritku jujur Mbak. Di sini aku tuh suka banget sama red velvet. Oh iya. Ya kan, aku suka banget sama red velvet dulu tuh awal-awalnya. Sekarang aku lagi senang sama teh tarimnya. Kalau ngomongin Arda Coffee Mbak, ini udah ada berapa tahun sih Mbak di Kediri sendiri Mbak Arda Coffee? Iya. Jadi gini sih Mbak Rati, kita mulai buka Arda Coffee itu tahun 2019. Sebelum pandemi ya. Nah, waktu kita buka Arda Cafe itu kita ngalamin yang waktu zaman-zamannya ketika ada coffee shop buka itu yang selalu penuh gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi nggak yang kayak alhamdulillah sih kayak kita buka di waktu yang tepat gitu loh. Memang lagi kopi-kopian lagi kenceng banget ya. Iya, waktu itu. Nah, cuman tantangannya yaitu ternyata setelah kita buka 4 bulan kemudian kayak yang pandemi gitu, yang aduh kayak kita tuh dipaksa gitu loh untuk sebenarnya bukan untuk berhenti, tapi dipaksa untuk gimana caranya kamu
bisa survive dengan kondisi yang demikian Dipaksa gitu. bertahan tetap buka, padahal nggak boleh. Padahal iya gitu. Sekarang gini, kalau misalkan teman-teman misalkan kayak bilang, kan bisa kayak pemasaran online gitu kan. Nah, ya bener sih, kayak kita bisa jual kopi di online, kayak misalkan melalui beberapa marketplace misalnya. Cuman kan kayak vibes-nya nongkrong itu kan jadi nggak ada gitu. Nah, padahal orang ngopi itu kayak kita butuh nongkrongnya juga, terus butuh sesuatu yang beda dari biasanya. Kalau misalkan kayak kita harus ngopi di rumah, itu kan kebanyakan orang, ya ngapain aku tuku kan gitu. Emang yang dicari sebenarnya suasana. Iya, jadi kayak bisa bikin sendiri. Nah, waktu itu kita juga ngalamin beberapa kesulitan dalam artian kayak trafficnya menurun drastis, terus yang pemasarannya juga susah banget, tapi alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan yang kayak kita tuh setelah pandemi berlalu itu kayak yang orang itu kangen gitu loh, karena mungkin sebelum pandemi mereka udah pernah coba gitu, jadi waktu mulai diperbolehkan keluar waktu new normal dulu kan, nah itu udah alhamdulillah mulai ini lagi lah, mulai jalan, terus trafficnya juga terus meningkat sampai sekarang. Berat sih pasti ya Mbak, apalagi di bisnis food and beverage ya benar. Tempatnya itu memang disediakan untuk nongkrong, terus kena pandemi gitu. Mbak ini ngalamin kesulitan terberat apa, dan sempat ngefek banget nggak sih Mbak di pegawai? Apakah juga akhirnya merelakan untuk melepas pegawai juga, atau ada cara rahasia lainnya? Gini, waktu pandemi sih kayak alhamdulillah kita nggak sampai yang istilahnya ada pemberhentian karyawan, itu alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah banget tuh Mbak. Tapi kayak kita juga pernah pada masa sulit ya, artinya di sini kondisi keuangan gitu kan. Nah itu kita sempat ngalamin 2 bulan itu yang karyawan akhirnya kayak mau nggak mau kita minta ya kerjasamanya untuk sama-sama kita berjuang gitu loh. Artinya saya juga berusaha nggak ada PHK, tapi juga kita nggak mungkin kayak biaya operasional yang 100% itu kita tanggung gitu. Sarah ada iya. Baru diomongin, panjang umur kamu. Ini apa nih? Iya, itu nasi sambal cumi. Iya. Nah ini kan, ini aja udah menunya udah antara Chinese food dan Western jadi satu. Ini adalah toleransi. Iya kan kita Bhinneka Tunggal Ika semuanya. Nah, kalau menu makanan Mbak, yang best seller Mbak di sini Mbak? Salah satunya ini sih kayak menu sambal cumi gitu. Jadi kalau menu sambal cumi itu nasi yang dipadukan dengan sambal hijau yang dalamnya ada cuminya. Waduh, langsung ngiler. Terus kalau yang ini burger itu kita kayak patty beef-nya itu kita bikin sendiri gitu. Dagingnya bikin sendiri. Karena saya pikir yang jual burger di Kota Kediri itu kan banyak gitu loh. Nah, yang membedakan itu apa ya? Patty beef-nya itu. Nah, yang menarik nih Sobat Cenderia, Mbak Heni dia ini juga suka masak gitu, suka ngulik masakan ya Mbak. Jadi kalau ada menu-menu seperti ini pastinya udah dikulik sama Mbak Heni, dimakan sendiri baru dikeluarin di sini. Oke, boleh dicicip nggak? Boleh silahkan. Udah ngiler. Aku mau cicip sedikit Mbak, boleh ya yang ini ya? Ini resep keluarga atau gimana Mbak yang ini Mbak, sambal cuminya? Kalau sambal cumi sih sebenarnya kayak kebetulan kan saya tuh suka cumi gitu loh. Cuman selama di Kediri saya beli kayak sambal cumi, baik itu yang ke warung ataupun rumah makan, ataupun saya beli kayak sambal yang sekarang lagi musim di cup gitu di cup gitu. Itu kayak belum nemu yang cuminya gede gitu. Bener. Jadi kalau misalkan kayak beli sambal cumi ya namanya sambal cumi, kan sambalnya di depan gitu kan. Cuminya ya? Iya, yang banyak itu sambalnya gitu. Sementara saya pengennya yang rasa cuminya itu kuat gitu, karena memang cuminya banyak gitu. Berarti namanya nasi cumi sambal gitu. Harusnya gitu ya kalau di sini, karena cuminya emang gede dan banyak. Ih ngiler ya tuh mas-mas kameramennya udah pengen nyobain. Nanti saya juga mau coba menu lainnya.
Mbak, kalau ngomongin yang spesial di Arda lagi ya, selain tadi ada minumannya yang berbagai macam ragamnya, terus juga ada makanan berbagai macam ragamnya, dan yang menarik di sini pun pulang tuh nggak dengan tangan kosong gitu, bisa beli roti buat keluarga di rumah. Kalau aku tuh senengnya gitu, karena di sebelahnya Arda ada Amira Kitchen. Nah, bisnis apa lagi nih? Boleh diceritakan sama Sobat Canda. Jadi kalau misalkan yang Arda itu saya buka karena memang saya itu kayak suka ngopi, tapi nggak ini kayak suami saya tuh nggak suka yang kayak nongkrong gitu, nggak suka gitu loh. Padahal saya itu kayak sometimes butuh waktu yang pengen loh kita sendiri gitu loh. Nah itu akhirnya kita buka Arda Coffee gitu. Kenapa kita nggak menghadirkan sesuatu yang kita cari di tempat kita gitu. Sultan mah bebas. Nah, pengen ngopi bikin baru. Itu yang Arda Coffee. Kalau misalkan Amira Kitchen itu ke anak saya sih, Mbak. Jadi kalau anak saya yang pertama itu sukanya itu dulu makan jajan yang itu kita kayak harus beli gitu loh, terutama itu roti. Nah, waktu itu kan kayak beli roti dia kayak bosen gitu rasanya itu aja. Nah waktu itu akhirnya mau nggak mau saya juga pengen kan ngasih apa yang jadi favoritnya anak saya tapi yang nggak itu aja gitu. Akhirnya saya juga belajar kayak saya ngikut kelas gitu loh, kelas bakery. Terus alhamdulillah dari situ saya bikin yang awalnya buat anak saya waktu ada acara mungkin kayak acara keluarga atau acara wali murid gitu kan, saya bikin juga untuk teman-teman anak saya. Nah dari teman-teman anak saya itu tadi ternyata ada yang suka. Terus akhirnya orang tuanya tuh pesen, padahal itu saya nggak open order waktu itu. Awalnya gitu ya Mbak? Iya, terus setelah mereka pesen itu karena kan mereka pesen mungkin dikasih ke keluarganya atau ke acaranya mereka gitu. Nah di acara mereka itu ada yang pesen lagi gitu. Mbak, temanku ada yang pesen gitu kan. Loh, aku nggak buka order, saya kan bilang gitu. Ya tapi itu udah terlanjur pesen, katanya enak gitu. Akhirnya ya itu saya juga ngasih apa ya kayak sesuatu yang nah ini contohnya ya roti-rotinya gercep banget sih ngomongin roti datang roti, aku nanti ngomongin apa datang apa lagi nih. Iya. Gercep loh ya. Oh ini dia salah satu jadi jenis rotinya. Ini menu pertamanya Amira Kitchen. Roti pizza. Jadi kenapa pizza itu karena kan memang yang anak-anak suka gitu kan. Nah waktu itu yang dipesan oleh teman saya juga ini roti pizza. Yang waktu itu kapasitas ovennya itu yang sekali ngoven cuman bisa 4 roti gitu. 4 roti aja. Terus pesennya itu 50 roti. Jadi kan harus kita kebayang dong. Iya, bener. Kita untuk memenuhi 50 roti aja itu harus yang 13 kali ngoven. Waktu itu saya juga belum tahu tekniknya. Saya bikin sekali adonan untuk 13 loyang. Terus tahu-tahu yang terakhir itu sudah kayak overproofing gitu loh. Terlalu ngembang. Jadi waktu di oven ya bener ngembang, nambah ngembang, cuman ketika keluar itu kayak kempes gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya dari situ tadi teman saya pesen, terus akhirnya meluas. Ya kita juga akhirnya kenapa nggak sekalian kita bikin usaha di sini aja gitu. Dan akhirnya lahirlah Amira. Namanya Amira karena memang terinspirasi dari Amira. Iya, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu namanya Amira. Tapi Amira itu kayak ada filosofinya juga. Artinya kita ngasih nama itu kan pasti ada arti dan pengharapan gitu kan. Nah, Amira sendiri itu artinya pemimpin perempuan gitu loh. Jadi bukan dalam artian pemimpin yang harus berkuasa, menguasai segala hal, itu bukan. Jadi kayak pemimpin atas dirinya sendiri. Nah, itu di Amira Kitchen itu juga gitu, artinya dia harus independen gitu. Jadi nggak yang misalkan kayak kita sebagai pemimpin itu kan nggak harus yang kita bisa menguasai banyak hal, tapi satu yang kita kuasai itu bisa maksimal gitu. Jadi di Amira Kitchen dulu saya juga awal-awal itu nggak banyak menu seperti yang sekarang gitu. Cuman saya berharapnya gini, ketika satu menu keluar itu adalah sudah melalui tahap uji coba. Jadi kayak independennya di situ juga gitu.
Oke, Sobat Jandaria, masih barengan sama Mbak Heni di Arda Cafe. Kita masih akan ngobrol lagi di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jandaria. Candaria, masih di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, yang hari ini kita berbagi cerita bareng sama Mbak Heni Dian, owner dari Arda Cafe. Jeng. Nggak kerasa ini udah session keempat loh Mbak. Kayaknya tuh bakal lama, tapi ternyata cepet banget ya. Sebenarnya kita udah ngebahas banyak hal, tapi masih pengen banget aku tanya-tanya sama Mbak Heni Dian. Karena Sobat Candaria mungkin juga tahu ya, kalau Mbak Heni Dian punya banyak tanggung jawab. Selain Mbak Heni Dian juga punya banyak usaha yang harus Mbak Heni jalanin. Mbak Heni juga adalah ketua IPMI, beliau juga adalah apa Mbak tadi Mbak di Fatayat Mbak? Koordinator bidang ekonomi. Koordinator bidang ekonomi gitu. Pasti sibuk nggak sih Mbak membagi waktunya setiap hari? Gimana nih Mbak Heni? 24 jam dibagi. Gimana cara Mbak Heni mengelola waktu setiap harinya? Jadi gini ya, kayak kita itu misalkan pengen berkembang, pengen sukses gitu, kita nggak mungkin sukses sendiri gitu. Iya sih, betul. Jadi kita itu bisa memanfaatkan apa yang kita punya untuk sesuatu yang kita prioritaskan gitu. Misalkan gini, ada orang yang memilih menjadi ibu rumah tangga karena merasa saya harus mendampingi anak saya 24 jam gitu. Terus misalkan saya nggak mau golden age anak saya itu terlewati gitu kan. Nah, terus ada lagi orang yang memilih untuk menjadi wanita karir tapi dengan tanpa mengesampingkan kewajibannya gitu. Nah, itu saya bilang kita misalkan punya cita-cita, nggak ada salahnya juga kita untuk mewujudkan cita-cita itu gitu. Tapi kita nggak mungkin bisa mengejar cita-cita itu sendiri gitu. Jadi kita harus punya tim. Jadi kayak saya di rumah itu dengan suami saya, kayak ketika mungkin anak saya masih bayi gitu ya, ketika harus memandikan anak saya itu kita nggak yang ini harus tugasnya ibu nih gitu, itu alhamdulillah enggak. Jadi kayak suami juga mau membantu, misalkan kayak malam itu kan dia waktunya di rumah malam gitu kan, malam dia mau handle anak saya, waktunya mungkin ganti popok atau apa gitu. Nah, terus kalau misalkan di luar itu, misalkan urusan kerja gitu ya, gitu juga kita alhamdulillah punya tim. Kayak Amira Kitchen mungkin waktu awal itu saya belanja sendiri, produksi sendiri, terus juga marketing saya sendiri. Ketika pesanan udah mulai masuk, itu kan nggak mungkin saya juga menghandle sendiri karena kan ya itu tadi saya juga punya keluarga. Jadi ketika saya melihat, oh ini udah seharusnya saya mencari pendamping gitu, dalam artian yang akan mendampingi saya berjalan beriringan untuk mewujudkan cita-cita itu. Akhirnya kita harus rekrut karyawan, oke, kita rekrut gitu. Terus ketika mungkin karyawannya 1 orang, saya merasa cukup. Ketika omsetnya nambah, trafficnya udah mulai tambah kenceng, saya harus nambah karyawan, ya saya harus tambah karyawan karena dengan 1 orang mungkin perputaran kita yang segitu ya. Kalau misalkan kita punya lebih banyak tim, otomatis kan kita bisa berputar lebih cepat lagi gitu. Betul. Ih, setuju banget sih, bener. Karena kemarin juga habis ngobrol-ngobrol Mbak Heni terkait dengan SDM ya. Kadang nih teman-teman kita yang punya usaha tuh dia masih berkutat dengan dirinya sendiri ya Mbak. Ada produksi sendiri, pemasaran sendiri, semuanya sendiri. Dan ada satu pesan yang disampaikan ke aku, kita tuh harus tega dan rela mendelegasikan kepada orang lain. Walaupun mungkin bagi kita itu tidak sesempurna apa yang kita lakukan, ya nggak sih Mbak Hen? Nggak akan 100% dengan misalkan kayak kita bikin sesuatu tingkat kepuasannya bisa sampai 100% gitu kan. Tapi ketika kita delegasikan ke orang lain, mungkin kita sendiri juga harus menurunkan ke 90, itu sudah bisa kita terima gitu. Iya. Nah ini Mbak Heni sendiri kan punya banyak karyawan ya pasti dari berbagai macam usaha ya. Gimana sih Mbak mengelola tim tadi supaya mereka bisa berjalan bersama-sama
mempunyai visi dan misi sama kayak Mbak Heni. Dan yang paling penting untuk menjaga agar mereka terus bisa amanah dalam tanggung jawabnya itu berat banget, karena curhatan teman-teman aku nih Mbak yang pengusaha itu adalah paling berat mengurus SDM. Iya benar. Itu berat Mbak Heni banget. juga gitu? Iya itu berat banget. Berat banget, kamu gak akan sanggup, biar aku aja. Iya. Gimana Mbak Heni? Jadi gini sih Mbak Rati, kalau misalkan mungkin awal-awal di Amira Kitchen dulu itu saya nyari karyawan itu yang siapa yang misalkan kayak saudaranya siapa, terus temennya siapa gitu. Oke. Saat ini pun juga, cuman kan kita kayak melihat kebutuhan kita gitu loh. Kita kebutuhannya di apa nih, di bagian produksi juga kita nyarinya mereka yang mau untuk membantu kita produksi. Karena kan kalau kita lihat anak sekarang Gen Z itu ya, itu kan nggak semua mau melakukan hal yang mungkin menurut mereka itu kayak gengsinya kurang gitu kan. Nah, jadi kayak misalkan saya merekrut karyawan itu saya lihat CV-nya gitu, dia punya keahlian apa, terus ketika interview dia mau nggak melakukan ini gitu kan. Jadi kayak di interview juga saya tekankan bahwa sebenarnya yang membuat kamu dihargai, membuat kamu dinilai lebih tinggi itu bukan karena apa kayak misalkan gengsinya kamu gitu loh, atau oke-nya penampilan kamu gitu kan, tapi karena seberapa besar tanggung jawab yang akan kamu berikan ke perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan bicara SDM itu saya pasti nanya, kalau misalkan kamu jadi karyawan di sini, apa sih yang akan kamu berikan untuk kami gitu. Jadi bukan yang mereka minta apa, tapi apa yang mereka berikan ke kita. Nah, dari situ kita kan akan melihat, oh ternyata mereka mau melakukan ini untuk kita gitu. Benar-benar. Setuju lagi nih sama Mbak Heni. Soalnya kemarin tuh ya sempat ada muncul-muncul gitu sama Mbak di Instagram. Ada CEO ditanya, kamu yang dibutuhin punya karyawan kayak apa? Jawabannya, karyawan yang mau. Karena Gen Z sekarang tuh mau tuh susah banget, mereka lebih mementingkan kesehatan mental katanya. Kita nggak mau A, B, C, D gitu ya. Balik lagi mencari orang yang mau itu susah ya Mbak Hen ya. Iya. Oke, terus Mbak Hen, nah ada lagi nih. Kalau Mbak Hen sekarang karyawan yang paling lama tuh berapa tahun Mbak yang udah pernah kerja sama Mbak Heni? Alhamdulillah sih kayak ini kan usaha yang paling lama itu yang Mitra Mandiri Komputer itu ya. Jadi Mitra Mandiri Komputer itu sudah 10 tahun lebih. Dan alhamdulillah ada karyawan yang memang dari awal buka sampai sekarang itu dia masih bertahan di sini gitu. Jadi kayak di Amira Kitchen juga alhamdulillah gitu. Terus di Arda Coffee juga karyawan yang dari awal buka sampai sekarang masih bertahan itu ada. Jadi kayak kita itu memberikan mereka juga kesempatan untuk berkembang, terus kita juga kasih kesempatan untuk berkomunikasi yang baik dengan kita. Dalam artian yang ya mungkin antara kita sebagai owner dan mereka sebagai pekerja itu ada ini ya, maksudnya ada yang mereka nggak bisa lakukan seperti kita gitu. Tapi kan mereka yang berhadapan langsung dengan customer itu kan lebih tahu apa sih yang customer butuhkan gitu. Nah dari situ kita juga sering komunikasi dengan karyawan untuk melihat apa sih kebutuhan pasar sekarang gitu. Terus dari yang sudah kita jalankan, apa sih yang perlu kita perbaiki gitu. Selain itu juga saya sendiri sering kayak misalkan ada event ketika mungkin seminar atau mungkin ada pameran usaha gitu. Entah itu di dalam kota Kediri atau di luar kota Kediri, saya juga masih sering belajar. Jadi kayak saya sendiri juga harus tahu gitu loh, apa sih yang market butuhkan gitu. Jadi bisa sinergi sama pegawai juga ya? Iya. Tips biar punya karyawan awet apa Mbak? Kalau formalin? Enggak sih, jadi kayak karyawan itu mungkin kita juga nggak bisa mengharapkan mereka yang harus ya. Jadi mereka itu kan balik lagi mereka juga kalau apa ya, kayak mereka itu sebenarnya kan orang lain gitu lah. Orang lain yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi saya bilangnya itu kayak simbiosis mutualisme gitu. Saya nggak bisa ada di titik ini tanpa karyawan gitu, karena bayangin aja misalkan satu toko Arda Coffee ini
Saya kelola sendiri, jadi misalkan dari belanja sampai produksi sampai pemasaran saya sendiri yang dari buka sampai tutup itu Nggak pasti kayak akan satu, iya ya. fokusnya 100% kan berarti ke Arda Coffee. Bagaimana dengan usaha yang lain dan bagaimana dengan keluarga gitu loh. Nah itu kalau saya melihat gimana sih caranya biar karyawan awet itu kita juga menganggap mereka itu manusia yang kita butuhkan. Ya. Jadi nggak hanya mereka yang butuh kita, tapi juga kita butuh mereka. Akhirnya dari situ ya adanya komunikasi gitu. Terus kayak balik lagi kita sebagai manusia kan juga nggak mau ya kayak misalkan kita mendapat perlakuan yang nggak manusiawi gitu kan. Jadi kita juga berusaha memanusiakan mereka gitu. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih, gimana Mbak Heni memaknai kehidupan yang sudah Mbak Heni jalanin saat ini? Alhamdulillah dengan segala kelebihan, kekurangan, kebahagiaan dan kesedihan. Oh, gimana Mbak Heni bisa memaknai kehidupan saat ini? Iya, jadi gini sih kalau misalkan kita itu kan namanya kehidupan dunia akhirat itu kan harus seimbang ya. Ya. Dalam artian gini, selama kita hidup di dunia, itu kita tetap membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam artian, kita keseharian juga butuh makan. Kita butuh, ya makan itu kan termasuk kebutuhan duniawi. Ya. Jadi, selama kita hidup di dunia, kita membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi tujuan kita apa? Nah, itu tadi yang saya bilang harus seimbang. Karena hal-hal yang bersifat duniawi itu adalah apa yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan kita kalau misalkan nanti tujuannya apa, nah itu yang akhiratnya. Jadi misalkan gini, dengan makan yang mungkin kita terlihatnya makan itu kan duniawi, tapi manfaatnya makan itu nanti membuat badan kita sehat, membuat kita bahagia. Nah itu kan kita ibadahnya juga jadi lebih lancar dan lebih banyak gitu ya. Jadi jangan melihat sesuatu yang kita punya sekarang itu adalah keduniawian semata gitu loh. Jadi kadang kan ada Mbak Ratih yang gini, misalkan kayak saya itu menyadari kalau saya itu workaholic gitu loh. Jadi ada mungkin sebagian orang melihatnya, menilainya itu kedonyan gitu loh kalau bahasa Jawanya gitu. Nah itu jangan terus mematahkan semangat kita gitu loh. Kita ambil positifnya aja. Emangnya dengan dunia yang kita punya kita itu mau apa? Mau maksiat kan enggak gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, tujuannya apa gitu loh. Jadi dengan fasilitas yang kita punya kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat gitu. Jadi makan yang sifatnya kebutuhan dunia itu bisa kita jadikan kebutuhan akhirat ketika kita melihat manfaatnya. Itu sama juga dengan kayak kita membeli makanan, membeli sesuatu dari orang lain gitu. Nah itu mungkin kita beli sepatu gitu Mbak Ratih, kita butuh sepatu itu untuk melindungi kaki kita gitu. Tapi kan di balik itu kita juga membuka jalan rezeki yang penjual sepatu tadi. Mereka mendapat keuntungan buat biaya sekolah anaknya. Sekolah itu kan juga kepentingan akhirat juga gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa ibaratnya gini loh, sesuatu yang kita awali dengan niat baik itu insya Allah akan dimudahkan dan itu akan membuat kita berhati-hati. Jadi kalau kita lihat niat kita gitu loh, misalkan saya kerja niatnya apa sih gitu. Nah jadi saya nggak akan mungkin melakukan sesuatu yang itu melanggar norma gitu loh. Jadi niat itu yang akan membatasi kita juga. Ya, berarti memang balik lagi ke niatnya yang harus baik, dan apapun itu ketika niatnya sudah baik dan dilakukan dengan cara yang baik dan ada manfaatnya, go ahead, jalan aja, nggak usah mikir omongan orang katanya kedonyan atau apa, karena ada sisi manfaat yang jauh lebih besar ternyata juga. Karena kalau misalkan gini Mbak Ratih, kalau misalkan kita melihat sisi dunianya itu nanti kepemilikannya juga akan berganti ke orang lain gitu. Jadi misalkan gini, usaha yang kita bangun gitu kan, kita pengennya nanti diteruskan oleh anak kita gitu kan. Tapi bisa jadi
di tengah jalan ternyata ada aral yang nggak sampai, belum ke anak kita sudah selesai masanya gitu. Jadi kalau kita bilang sisi duniawi itu semua ada masanya, tapi untuk akhirat itu selamanya gitu. Jadi apa yang kita punya kita manfaatkan untuk kebaikan yang manfaatnya itu akan long last gitu ya. Masya Allah, adem sekali itu ya. Sekali lagi pesannya Mbak Heni mungkin buat teman-teman harus balance ya Mbak, antara dunia dan akhirat, dan semuanya pasti tujuannya sebenarnya adalah ke akhirat tadi. Makasih banyak loh Mbak Heni udah sharing hari ini. Senang banget sudah ditraktir makan yang banyak. Habis ini kita mau makan bareng. Dan Sobat Candaria semua yang ada di rumah, akhirnya harus berakhir juga ngobrol-ngobrol sama Mbak Heni. Tapi tenang aja, kalau teman-teman pengen ketemu sama Mbak Heni bisa ya Mbak? Bisa banget. Silahkan datang saja kemana? Iya, datang aja ke Arda Coffee. Jadi pengen sharing juga boleh, pengen belajar juga boleh. Jadi kalau misalkan pengen belajar itu bukan berarti kita menganggap orang lain yang belajar itu nanti kompetitor gitu, bukan. Tapi kita harus bisa berkembang bersama. Luar biasa. Silahkan mampir ya ke Arda Coffee ya, dan juga ke Amira Kitchen. Gabung juga ke IPEMI ya. Makasih sekali lagi Mbak Heni. Ini ada oleh-oleh dari aku, titipan sponsor. Ada Candaria. Doain semoga lancar dan menular kesuksesannya Mbak Heni buat Candaria juga. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih juga Dol TV. Baik Sobat Candaria, senang banget ya kita udah ngobrol 1 jam sama owner dari Arda Coffee. Pasti banyak banget hal-hal inspiratif dan hebat yang bisa kamu gunakan sebagai landasan kehidupan saat ini. Tapi yang pastinya kita bakal ketemu sama perempuan-perempuan hebat lagi lainnya di acara Candaria minggu depan di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.